Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga insyaallah. Yang insyaallah kalau saudaraku subscribe channel ini, semoga rezekinya melimpah ruah dan masuk surga. Yang belum subscribe, subscribe-lah sekarang juga. Kudoakan kamu masuk surga insyaallah. Ya, saat ini kita akan membahas tafsir surat Al-Fatihah ayat 1-7. Surat Al-Fatihah merupakan induk dari surat-surat yang ada di Al-Quran. Makna dari Al-Quran terangkum dalam 7 ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Saya akan mengulas tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat 1-7 menurut Ibnu Katsir atau Muhammad Nasib, ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Tafsir surat Al-Fatihah sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa ayat pertama Al-Fatihah merupakan bacaan basmalah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama ini, karena biasanya kalimat basmalah merupakan pemisah antar surat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus jahir dalam sholat. Dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membaca secara sir atau tidak keras. Ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji kepunyaan Allah, yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi Rabb kita lah sengaja segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah ditunjukkan untuk mencakup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Rabb yang hanya boleh ditunjukkan kepada Allah, bukan yang lain. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan makna sangat. Berarti Allah menegaskan bahwa Allah merupakan pemberi rahmat di dunia dan di akhirat. Allah menggunakan frase Maha Penyayang khusus bagi kaum mukmin, dan tidak boleh ada hambanya yang menggunakan nama tersebut. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, artinya pemilik hari pembalasan. Dia, Allah adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kata dia kepada hari akhirat disebabkan di sana tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengklaim akhirat sebagai miliknya, dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan atas izinnya. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya
Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kata iyyaka merupakan objek yang didahulukan untuk tujuan pembatasan supaya tujuan pembicara fokus pada apa yang akan diutarakan. Kalimat hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Kalimat ini menunjukkan penyucian diri dari kemusyrikan. Kalimat hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan merupakan penyucian dari apa yang telah diusahakan dengan menyerahkan segala hanya kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Ayat ke-6, Ihdinas syiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung dalil yang menganjurkan bertawasul dengan sifat-sifat yang tinggi dan amal saleh. Setelah seorang hamba mengagungkan sifat Allah dan beramal saleh untuk Allah, kemudian ia memohon akan kebutuhannya. Ayat ke-7, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dalam kurung yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan dalam kurung jalan mereka yang dimurkai, dan bukan dalam kurung pula jalan mereka yang sesat. Pada kalimat jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka menafsirkan jalan yang lurus, jalan yang telah diberi nikmat, yaitu jalan orang-orang yang telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Penggalan bukan dalam kurung jalan mereka yang dimurkai, dan bukan atau dalam kurung pula jalan mereka yang sesat. Hal ini merupakan orang-orang yang mengingkari perintah Allah dan ajaran para Rasul-Nya. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan mengikuti kesesatan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tafsir berikut, semoga kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tergolong hamba yang taat akan perintahnya dan mampu menjauhi segala larangannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.